Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih kita masih berkenaan dengan salat. Insyaallah salat ini kita kupas tuntas sampai selesai. Insyaallah. Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah masih memberikan kita umur, insyaallah kita selesaikan. Ini masih masuk ke rukun yang ketiga di antara rukun yang disepakati oleh 4 mazhab. Jadi kalau masing-masing pendapat mazhab itu berbeda tentang jumlah rukun salatnya. Mazhab kita Syafi'i itu jumlah rukunnya 13, Hambali 14, Hanafi lebih kurang 18. Nah yang disepakati dan semua insyaallah sama dan pada perbedaan itu ada 6. Nah kita bahas adalah yang 6 itu yang disepakati bersama. Rukun yang ketiganya adalah membaca. Di sini tak dibuat membaca ayat atau membaca surat, disebut membaca. Bagi siapa yang mampu membaca, liqadir alaiha. Jadi rukun itu adalah rukun yang ketiga yang disepakati. Apa itu? Kita jelaskan sedikit. Ada pendapat selain mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, qiraah membaca itu masuk ke dalam fardun amali. Jadi fard yang sifatnya perbuatan, amal itu adalah perbuatan. Kalau qauli berarti ucap. Ini fardun amali. Di dalam setiap rakaat. Jadi sifatnya amali di dalam setiap rakaat. Baik itu salatnya salat sunnah ataupun di dalam salat witir dan lain, dan juga salat fardu, salat sunnah, witir ataupun salat fardu. Itu salat apa? Maaf, salat nafilah dan salat witir ya. Salat nafilah dan salat witir, salat sunnah dan salat witir. Tapi kalau di salat fardu itu hanya di 2 rakaat. Jadi membaca ini kalau sholat sunnah dan sholat witir di setiap rakaat. Contoh, sholat sunnah. Sholat sunnah itu di rakaat pertama dia membaca, di rakaat kedua dia membaca. Ini membaca ayat atau membaca surat, membaca ayat atau membaca surat. Tapi di sholat fardu membaca ayat membaca surat itu di mana? Di 2 rakaat pertama. Baik itu bagi imam ataupun bagi makmum. Imam ataupun makmum sama. Jadi apa yang dibaca yaitu ayat minal Quran. Ayat minal Quran. Dan ini menurut mazhab Hanafi dia sifatnya fardun amali. Kalau fardun berarti harus dilakukan secara amal. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah kalimat di situ adalah kalimat mutlak. Jadi kalau mutlak berarti tanpa ada tapi-tapian. Nah, itu mutlak. Dan sifatnya adalah amrun bil wujub. Perintah yang harus wajib dilakukan. Kenapa? Wal qaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi qira'at. La salata illa bi qira'at. Tidak salat kecuali dengan dia membaca. Nah, paling sedikit wa aqallul wajib inda Abi Hanifah, paling sedikit yang wajib dibaca itu berapa kadar ayat
banyaknya, dia mengatakan di sini sita ahruf, 6 huruf paling sedikit 6 huruf. Balik kalau kamu baca Yasin berapa huruf? 2 huruf. Berapa huruf Yasin? Yasin. 3. Ya dan huruf berapa jadi? 2. 2. Berarti kurang. Karena paling sedikitnya adalah 6. Bisa contohnya adalah summa nawar. Summa nawar. Summa itu dua di situ. Sa mim nun dha ra. 3. Kenapa? Mim itu ketika dia ada sabdu bukan tasydid. Karena kalau sebut tasydid banyak yang tidak paham. Kenapa? Karena kita ni wong muda. Ya, wong muda ni tahunya sabdu. Ya. Kalau wong tua dia tasydid. Kalau wong muda ni dia sabdu. Sabdu itu artinya tanda sabdu itu menandakan bahwa mimnya double. Satu mimnya sukun, satunya lagi berharokat. Supaya tidak banyak tulisannya, maka ditulis dengan tanda. Tandanya sabdu. Maka summa nadhar. Jadi mimnya double. Atau misalnya lam yalid. Nah, ini diwajibkan membaca ini salat ayat qisar. Ya. 3 ayat yang pendek, 3 ayat yang pendek. Atau dia ayat yang panjang. Boleh ayat pendek, boleh ayat panjang, boleh. Ya. Minimal apa? Menurut Sohibani, ini Sohiban selain Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah 6 huruf minimal. Tapi kalau menurut As-Sohibani, dia paling sedikit adalah 3 ayat yang pendek. Nah, itu minimal. Kalau kamu baca inna a'tainakal kautsar, itu ngambil yang minimal. Maco yang minimal nak dapat pahala yang maksimal. Kemana lagi gitu? Tak yes. Kita ni banyak nak maco yang minimal tapi nak pahala maksimal. Ya sesuai. Kapan baca minimal, pahala minimal. Iya minimal juga. Kalau zaman minimalis, rumah minimalis, baju minimalis dah. Kenapa baju minimalis kurang bahan? Itu adalah minimalis. Nah, minimal 3 ayat pendek. Atau dia baca ayat yang panjang. Nah, jadi kejelasan membaca ini adalah di rakaataini aulayaini minal fardhi fa huwa wajib. Jadi membaca surat atau membaca ayat di 2 rakaat pertama itu wajib. Mana katanya di qauli Ali radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, al-qira'ah fil aulayaini qira'ah fil ukhrayaini. Ya. Dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah, at-takhyir fil ukhrayaini in syaa qara wa in syaa sabbah. Jadi kata Ibnu Mas'ud dan Aisyah, takhyir fil ukhrayaini. Jadi memilih di 2 rakaat terakhir. Ya, atau fi akhirayaini itu memilih. Insya'a qara jika ingin membaca, wa insya'a sabbah atau kalau tidak membaca tasbih. Wa kadzalika qira'ah al-Fatihah was surah. Ya, jadi membaca Fatihah dan surat itu atau salata ayat wa huwa
yang wajib. Kenapa? Laisatil Fatihah indahum fardhan fi sholati mutlaqan la fi sirriyah wala fil jahriyah. Laisat Fatihah indahum menurut Abu Hanifah fardhan fi sholati mutlaqan. Karena Fatihah itu menurut mereka bukan wajib yang sifatnya mutlak, bukan yang wajib sifatnya mutlak. Baik itu sirriyah walaupun jahri. La 'alal imami wala 'alal ma'mum. Kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah. Nah, ini sering diperdebatkan, sering di rame. Ada yang baca basmalah, ada yang tak baca basmalah. Ada yang suaranya kuat basmalahnya, ada yang suaranya sir. Laisatil basmalah ayat minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar illa min suratin Naml fi athnaiha. Ini pendapat Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah dan juga bukan termasuk ayat di dalam surah-surah yang lain kecuali surah An-Naml, kata beliau. Kata mazhabnya. Jadi mereka punya dalil juga, apa dalilnya? Hadis Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim." Jadi katanya, aku sholat bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman radhiyallahu anhu, falam asma, dan aku tidak dengar. Aku tidak mendengar mereka, dan salah satu di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil dari mazhab Abu Hanifah. Tetapi lakinna yaqra al-munfarid bismillahirrahmanirrahim ma'al Fatihah fi kulli rak'atin sirran. Tetapi dia baca masing-masing bismillahirrahmanirrahim bersama dengan Fatihah itu dalam setiap rakaat dengan sir. Sir itu artinya suara pelan. Itu namanya sir. Ya, membaca dengan apa? Bukan tidak maco bismillah. Maco, mazhab Hanafi maco bismillah tapi tidak kuat. Kama annahu yusiru bitahmin, sama halnya mereka ini ketika menyebut amin juga sir. Nah, jangan-jangan kamu yang tak galak menyebut amin itu termasuk Abu Hanifah mazhab Hanifah. Mazhab Hanafi. Ya kata suara. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tadi soal iya rupanya mazhab Hanafi kan. Padahal menyebut ustaz tapi dalam hati baik. Kolbi. Yang suara kuat siapa? Kalau ada anak-anak yang kuat suara, amin teriak ada kuat. Sebenarnya tidak marah. Ya iya buat amin. Fatasmiyah wa ta'min yusiru bihi ma'al qari. Maka membaca basmalah dan membaca amin juga sir bagi yang membaca. Wa il maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sir. Amal imam, sedangkan imam tadi munfarid, masing-masing membaca. Sedangkan imam tidak membaca basmalah wala yusirru biha, tidak membaca basmalah maupun tidak dengan sir. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, bagi imam tidak membaca basmalah walaupun secara sir, walaupun secara pelan.
Mas'ud arba' bi khaffihinna al-imam ta'awudz wal tasmiyah wat ta'min wat tahmid. Jadi kata Ibnu Mas'ud ada 4 yang diringankan bagi imam itu atau yang disirkan bagi imam itu. Ini masing-masing mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang pertama adalah ta'awudz. Apa ta'awudz itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian takmin, takmin itu amin namanya takmin. Kemudian tahmid, alhamdulillah. Dalilnya mana? Dalil pendapat mazhab Hanafi ini. Qauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa huwa amrun bi mutlaqil qira'ah. Jadi perintah di situ secara mutlak untuk membaca. Kemudian yang kedua dalil yang kedua bagi mereka, la tajuzu ziyadah bi khabaril wahid dhanni ala ma thubitat fardiyatuhu bid dalil qat'i. Jadi tidak boleh nambah-nambah informasi ya terhadap sesuatu yang sifatnya dhanni. Dhanni itu artinya butuh penafsiran. Ya. Jadi kalau dhanni itu adalah butuh penafsiran. Dalil itu ada 2. Ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Kalau ada dalil qat'i itu jelas-jelas. Ya, yang disampaikan itu jelas dan tak ada bantahan. Tapi kalau sifatnya dalil dhanni, maka dalil itu butuh penjelasan, butuh penafsiran, butuh takwilan. Nah, itu dhanni. Jadi karena yang sifatnya dhanni itu tidak baca digabungkan dan ditambahkan kepada yang sifatnya qat'i. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang di hadis ya. Dalam hadis dikatakan idza qumta ila sholati fa asbighul wudu thumma istaqbalul qiblah fakabbar thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika ila qumta ila sholat, jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, fa asbighul wudu, maka sempurnakan wudu. Yang pertama, kalau kita berdiri sholat maka pertama sempurnakan wudu. Yang kedua, kemudian menghadap ke arah kiblat. Menghadapnya ke arah kiblat, jangan sekedar ngadap. Karena kemarin sempat ada viral juga ya. Pernah tak tengok ini? Ada yang viral, ada yang ditegur, tidak marah karena dia ngadap orang lain ngadap kiblat, kalau dia ngadap ke sana. Ya. Jadi menghadap ke arah kiblat, tsumma istaqbalul qiblat fakabbar. Dia menghadap ke arah kiblat, kemudian dia takbir, kemudian dia membaca ma tayassara ma'aka minal Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, yang keempat, hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maka tidaklah dianggap salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Nah, itu mazhab Abu Hanifah. Kita belum masuk ke jumhur ya. Nah, jumhur selain mazhab Abu Hanifah. Kemudian bagaimana dengan makmum? Bagaimana dengan makmum? Makmum ini fala qira'ata alaihi indal Hanafiyah. Maka makmum menurut mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi tidak maco. Ya, tidak maco. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama dari Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan.
Wa ansitu, diam. Ya. Dengan diam. Kalau kita tidak, kadang-kadang sepanjang qori ngaji, sepanjang itu pulau ngobrol. Tapi bukan di sini. Gedung sana. Walau kalau acara kawinan itu resepsi, begitu qori naik auzubillah, mak itu dulu dia mulai ngobrol. Sampai berhenti kapan? Makan. Berhentinya kapan, mak? Makan. Uang sambutan tidak dengar, uang doa tidak dengar. Ya. Padahal membaca Al-Quran ini harus didengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya mendapat rahmat. Dengar, diam agar mendapat rahmat. Nah, kita nak masuk surga dah. Nah, kalau ingin masuk surga karena rahmat Allah. Nah, termasuk mendengarkan orang membaca Al-Quran dan kita diam, itu akan dapat rahmat. Dikatakan oleh Imam Ahmad, ajma'un nas ala anna hadhihi al-ayat fi shalah. Ya. Dari yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla khalfa imam fa idza qira'atal imam lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat di belakang imam, barang siapa yang sholat di belakang imam, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah, bahwa bacaan imam itu bagi mereka juga bacaan. Makanya tidak ibu, makanya tidak baca, karena bacaan imam sama baik dianggap kita juga melok baca. Dan itu sifatnya umum, baik dia sirriyah maupun jahriyah. Sirriyah itu yang sholat zuhur, rakaat suara, ya, sholat yang bacaannya tidak dikuatkan. Jadi sifatnya umum. Menurut mazhab Hanafi ini, bagi makmum sholatnya sirri atau sholatnya jahriyah sama, tidak perlu membaca. Tidak perlu membaca. Dalilnya apa? Dalilnya innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbar wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dipeloki, bukan untuk didului. Nah, jadi jadikan imam itu untuk dipeloki. Apa dipeloki? Namanya wong melok di belakang atau depan? Belakang. Melok aku, nah belakang. Kapan melok itu dia belakang. Iya. Kalau kamu bersampingan bukan meloi, membersama. Ayo sama-sama gitu. Nah, bareng itu membersamai. Kalau jadi depan berarti nunui. Nah, jadi kita makmum itu meloi. Jadi kalau imam takbir, kita baru imam baru ini, kita lah sudah. Imam baru ini, kita lah di sini. Kadang-kadang imam belumlah dia ruku, atau imam belumlah baru nak sami Allahu, malah dalam wujud. Lari pojok pala dia, imam baru sami Allah. Ya, itu. Begitu dekat baru imam Allah, dia rasa wujud di situ. Nah, maka kita melok. Kalau melok itu selesai dulu imam sami Allahu liman hamidah, baru kita melok. Imam Allahu Akbar, baru kita takbir. Ya. Imam ruku Allahu Akbar, ruku baru kita melok ruku. Salam itu lah pula. Kadang-kadang imam belum salam, assalamualaikum, kan baru warahmatullahi baru belok kanan. Kapan nyingoklah sudah ke kiri kawan. Kita baru ke sana dia lagi ke kiri. Nului, karena lah hafal. Kata dia lah
Lapar dulu. Imam selesaikan dulu assalamualaikum warahmatullahi, karena imam assalamualaikum warahmatullahi ini baru kita mulai Jadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, untuk diikuti. Dipelok, jangan dipelok, diam belakang. Jangan di depan. Ya, gitu. Nah, sekarang menurut madhab jumhur, selain madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, membaca rukun al-qiraah wajib fi shalah, sifatnya wajib. Wajib di dalam sholat. Yaitu apa yang wajib dalam sholat itu adalah al-Fatihah. Jadi yang rukun yang membaca tadi menurut madhab jumhur selain Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah Fatihah baca ayat sama. Kalau madhab jumhur selain madhab Hanafi, maka yang dibaca wajib itu adalah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mana dalilnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatin. Dalilnya sama, tapi penggunaan pelaksanaannya berbeda. Kenapa berbeda? Cara menafsirkan hadis. Jadi itulah kenapa ada perbedaan. Walaupun mereka dapat ilmunya sama, dalilnya sama. Sama kita menentukan hilal. Kapan mulai puasa, kapan mulai lebaran. Nah, dalilnya sih kok. Apa dalilnya? Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Berpuasa dengan cara nyingok, berbuka juga dengan cara nyingok ru'yah. Tinggal cara nyingoknya macam-macam. Ada yang nyingok dengan alam, ada yang nyingok nak nyingok niya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian lada jingok, dia kapan lem 2 derajat belum dianggap ada. Yang sikoknya pokoknya nak kecil, nak besar, nak 2, nak 1, nak koma, dianggap ada. Nah, itulah perbedaan. Dalilnya sikok. Cara melaksanakannya yang berbeda. Sama yang kemarin saya sampaikan dengan kita berwudu. Dalilnya sama. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Gara-gara huruf ba itu berbeda. Ada yang banyak, kalau ada yang menyatakan sebagian. Jadi menurut jumhur adalah yang diwajibkan dibaca itu rukunnya, yang rukun membaca itu hanya Al-Fatihah. Kalau madhab ini Hanafi, Al-Fatihah dan membaca ayat atau surat itu termasuk rukun wajib. Dalam hadis yang lain, la tujzi'u shalah liman la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Jadi la tujzi'u shalah, maka tak boleh sholat jika tidak membaca di dalam sholat tersebut apa? Fatihatul kitab. Apa Fatihatul kitab? Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sedangkan membaca surat setelah membaca Fatihah pada 2 rakaat pertama di setiap sholat fahuwa sunnah, maka hukumnya sunnah menurut madhab jumhur. Ya, jadi madhab jumhur membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Yang rukun yang wajib adalah baca Fatihah. Nah, sekarang wala yaqra syai'an indal malikiyah wal hanabilah fil jahriyah. Itu. Nah, wa ammal makmum, sedangkan makmum membaca di setiap sholat sirriyah Al-Fatihah
was surah. Kalau dia sholatnya sir, maka makmum membaca apa di dalam sholatnya? Baca Fatihah, baca surat. Fatihah dibaca, surat dibaca. Tapi jangan panjangnya. Karena ngapa kaki belum sudah imam lah ruku. Karena suara tak kedengaran. Ya kan? Bacaan imam tadi. Kalau sholatnya sirriyah. Nah, kalau di mazhab Maliki dan Hambali wala yaqra'u syai'an fil jahriyah, maka tidak usah maco apa-apa pada saat sholat jahar. Pada saat sholat jahar maka tidak perlu maco apa-apa. Itu mazhab siapa? Maliki dan Hambali. Wa yaqra'ul Fatihah faqat fil jahriyah 'inda Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'i membaca Fatihah saja pada saat sholat jahar. Pada saat sholat jahar baca Fatihah baik. Jangan dipeloi bacaan imam, mentang-mentang lah hafal dulu. Imam baca kulhu, melok dulu baca. Imam baca Allah, itu melok baca Allah. Maka mazhab Syafi'i yang dibaca itu Fatihah baik. Kalau dia makmum, kalau dia makmum. Kalau dia makmum. Wa fi zahir kalam Ahmad annahu istahsan qira'ah ba'd al-Fatihah fi sakdatil imam al-ula thumma yaqra'u baqiyat al-Fatihah fi sakdatil thaniyah. Jadi ada kalam Ahmad ya, yang paling baik itu membaca Fatihah itu sebagian dibaca pada saat imam stop sejenak. Ya, imam stop sejenak, dia baca Fatihah yang sebagian. Kemudian stop yang sejenak keduanya baru juga baca Fatihah sebagian. Kapan dia baca stop sejenak? Setelah dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan stop. Makanya imam itu jangan gancangnya. Ya, jangan gancangnya. Kasih kesempatan makmum untuk baca Fatihah sebagian. Lagi stop lagi, baca sebagian lagi. Ya, baca sebagian. Itu menurut kalam Ahmad. Yang baiknya demikian, baca Fatihah. Ya. Maka imam kasih jeda waktu. Makmum jangan berutuhan lah kelakuannya. Kadang-kadang imam yang tak paham, makmum tak tahu, lalu imam langsung makmum, atau imam juga tahu, makmumnya tak paham. Imam juga kasih waktu jeda, makmumnya berutuhan lah kelakuan. Jadi baca Fatihah, tak baca dia jangan lupa. Apa nak awal? Memang ada kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Kecuali Syafi'i mengatakan tata'ayyan qira'atul Fatihah hifdhan aw nadhran fi mushafin aw talqinan aw nahwi dzalik. Jadi baca Fatihah ini boleh dengan hafalan, boleh dengan melihat di mushaf atau dia dibacakan. Talqin itu dibacakan. Fi kulli rak'atin lil imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi membaca Fatihah ini di setiap rakaat, baik itu bagi imam, baik itu bagi makmum, baik itu bagi orang yang sholat sendirian. Sawa'un akanat salatu sirriyah am jahriyah. Baik sholatnya itu sir ataupun sholatnya itu jahar. Baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunat, maka wajib membaca Fatihah. Itu. Jadi hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Jadi
Jadi Ubadah bin Samit mengatakan dalam hadis, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Fatuqilat alaihi al-qira'ah. Maka beliau membaca, ya. Falamma insarafa qala, setelah selesai Nabi ngomong, "Inni arakum taqra'una wara'a imamikum." Aku melihat, kata Nabi, di antara kalian ini membaca di belakang imam. Apa kata Nabi? Qala, qulna ya Rasulullah. Jadi mana Rasulullah? Apa kata Nabi? La taf'alu, jangan lakukan illa bi ummil Qur'an. Jangan usah baca kecuali membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Jadi kalau imam baca walaupun kamu hafal, tak usah melo. Tak usah melo. Iya. Kita dah hafal melo kan? Kita dah tak hafal. Ya, contoh imam salah, tak baca lagi. Ya, maka tak usah membaca ketika imam membaca surah, kecuali membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang basmalah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah ini merupakan ayat di dalam surah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adda Al-Fatihah 7 ayat. Jadi Nabi menghitung Fatihah itu 7 ayat. Maka ketika dihitung 7 ayat, masuklah bismillah atau basmalah sebagai salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Makanya kita baca Fatihahnya kuat, ketika Al-Fatihah itu membaca basmalahnya dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Karena mazhab Syafi'i memasukkan basmalah ke dalam ayat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, tak terasa ternyata waktunya habis. Ya. Jadi kita baru masuk pembuka tentang basmalah menurut mazhab Syafi'i. Membaca basmalah menurut mazhab Syafi'i. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan membaca basmalah, membaca Fatihah atau membaca surat. Baik, kita tidak tanya jawab ya. Kita akhiri, sama-sama kita berdoa.